Ada beberapa kutipan yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti ya, yang menuturkan di dalam kitab di Humasiyahnya bahwa pahala sedekah terbagi menjadi 5 macam pahala sedekah nih. Ya, Dzakar Suyuti fi Humasiyati an thawab sadaqah khamsat anwa wahidun bi asyaratin wa hiya ala sahihil jism. Ini buat motivasi aja ya. 1 dibalas 10. Kan kalau kita ngasih 100 jadi 1000. 1 dibalas 10 kan? Ya, 1 jadi 10. Sedekah yaitu kepada orang yang sehat jasmaninya. Kita ngasih sedekah nih, gede pahalanya. Ya, 1000 jadi 10.000. 1 juta jadi 10 juta. Dengan kesehatan jasmaninya Allah kasih 10 kali lipat. Tuh nikmatnya pahala sedekah. Lalu beliau melanjutkan wa wahidatun bitis'ina wa hiya 'alal a'ma wal mubtala. Lalu pahala yang kedua, ya, 1 dibalas 90. 1 banding 10, artinya 1 dibalas 10. Yaitu bersedekah kepada orang yang buta dan orang yang tertimpa cobaan. Gede pahalanya, ya. Makanya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Orang yang lagi dihibur dengan kesabaran, waktu juga jadi berharga, sedekah juga jadi berharga. Gitu. Jadi kata beliau yang kedua itu bandingannya 1 menjadi 90. Kalau yang pertama kepada orang yang sehat-sehat aja kan, ya normal lah sedekah di jalanan, Pak, nih Pak buat minum Pak, kasih sama Allah 10 kali lipat. Tapi 1 menjadi 10 kali lipat ketika kita memberikan kepada si buta dan orang yang terkena cobaan atau musibah atau ujian. Ya. Yang ketiga adalah wa wahidatun bitis amiati wa hiya ala dhi qarabatin muhtaj. Tiga adalah 1 dibalas 100. Gitu. Kalau tadi 90, ini 100 nih, yaitu sedekah kepada kerabat yang sangat membutuhkan. Jadi kalau ada yang butuhin, ente jangan baik-baik sama teman-teman dulu, jangan. Ente jangan baik sama siapa namanya? Orang-orang yang ente sayang misalnya, jangan. Kerabat dulu, dia lagi penting banget, dia lagi butuh banget. Ya, itu kata Imam As-Suyuti. 1 menjadi 100 untuk kerabat yang membutuhkan. Yang gue sedekah juga sama anak yatim kok. Kerabat lu no di rumah lagi butuh banget buat berobat, lagi butuh banget buat biar kontrakan. Ya, bantuin. Gitu. Yang serius tapi bukan yang malas. Jadi itu yang kata beliau. Ada motivasi kita. Harus kita pahami ilmu keutamaan sedekah, ya kan? Kata Imam As-Suyuti demikian. Lalu yang keempat adalah 1 dibalas 100.000, ya. Wa wahidatun bimi'ati alfi wa hiya 'alal abawaini. Dikasih 100.000, ya ini kepada orang tua, kedua orang tua. Gede pahala yang ngasih orang tua. Kita ini bagian dari aset orang tua kita. Jangan pelit-pelit sama orang tua. Badan kita ini, jiwa kita buat orang tua kita. Kita bisa tumbuh menjadi manusia. Kita bisa menjadi orang yang terlahir muslim. Itu jasa orang-orang tua kita. Sedekah sama dia, Masya Allah. 1 menjadi 100.000. 100.000, gede. Udah kayak sholat 1 rakaat di Masjidil Haram. Nah ini. Jadi jangan pelit sama orang tua. Jangan kita bilang, nah orang tua kan yang kudu kita kasih warisan. Nah, kalau kita mampu, kalau kita lagi ada rezeki, hadir. Kalau kita bahasanya uang udah ada, tapi pengabdian yang kita punya, kasih pengabdian kita. Itu yang dimaksud. Mungkin kayaan beliau, ya kan, orang tua warisannya belum dipecah atau belum meninggal atau ada tabungannya. Ya kita hadirkan untuk bersedekah kepada waktu kita dengan pengabdian, tenaga kita dengan pengabdian, keikhlasan kita bila emang ada kekurangan. Ya namanya orang tua kan macam-macam ya. Anaknya banyak, saudaranya banyak, udah kita ikhlasin aja hati kita. Karena itu akan kembali betul-betul kepada kita, bukan untuk orang lain. Bukan sama saudara-saudara yang katanya banyak, jangan. Lu dong gantian, enggak. Ketika kita mendapatkan satu peranan itu, hadirkan orang tua untuk diri kita sendiri. Gitu. Jadi jangan kita nuding orang. Kalau bisa ente hadir. Udah tenang, orang tua urusan gua semua. Mending gitu berebut. Ini kagak kan main tuding-tudingan. Lu no bantuin, lu main lu-luan. Gua udah kemarin. Sekalinya datang, sekalinya ngabdi, kagak ikhlas. Berhitung aja. Apalagi sampai ngomong, Mbak, udah Mbak, pecah warisan Mbak. Buset deh, orangnya masih hidup.
Minjem mendingan kalimatnya, Mbak minjem dulu. Gitu batinnya sih, ntar gue ganti kalau dapat bagian. Ya, ini baik-baik sama orang tua tuh kudu. Allah berikan ganjaran yang sedemikian. Ini melalui kalamnya Imam As-Suyuti. Dan yang kelima adalah wahidatun bitis'ami'ati alfi. Ya, dan satu dibalas 900.000. Kalau tadi 100.000, ini 900. Kepada siapa? Wahia ala alimin au fakihin. Dia adalah teruntuk orang yang ahli ilmu dan seorang fakih. Guru maksudnya. Jadi jangan pelit-pelit sama guru. Ini sudah kamu guru orang kaya biarin. Enggak begitu. Ya bukan gurunya minta juga, enggak. Enggak, bukan berarti gurunya minta. Ini loh. Muridnya nih loh, kerek semua. Kayak gitu. Kenapa? Ada unsurnya. Kenapa kok bisa sedemikian besar pahalanya? Karena guru bisa kembali lagi kepada untuk muridnya. Karena guru bisa mengembangkan lagi pahala untuk murid-muridnya. Itu bedanya. Karena 1 inci dari pengetahuan gurunya pasti mendapatkan hikmah dan fadilah hartanya. Jadi harta yang datang, biar kata tuh gurunya kaya, dikasih, dia ingat sama muridnya, dia sedekahin atas nama muridnya. Ya Allah, ku sedekahkan ini ke jalanmu untuk murid-muridku, lipat gandakan 1 juta kali. Enggak 900 juga, enggak. Kenapa? Karena gurunya dengan ilmu. Disedekahkan, dibeliin Quran, dibeliin sedekah ke Masjidil Haram. Ditelepon teman-temannya yang ada di sana, tolong ini sedekah dari muridku. Biar kata cuma 50.000. Itu bedanya. Ya. Keutamaan karena beliau adalah sudah menyumbangkan waktunya, sudah menyumbangkan segenap dari keikhlasannya untuk memperbaiki dunia akhirat kita. Gitu. Apalagi udah gurunya kaya, ngasih juga, ya kan? Sedekah juga, dibalikin lagi yang lebih gede. Nah itu. Makanya kita pilih-pilih ya, untuk bersedekah kita hadirkan. Untuk mancing juga nggak apa-apa. Sedekah sama guru biar mancing rezeki. Nah, gurunya juga tahu, lu kok gak punya duit, pengen ngasih gua, biarin dah, kita terima, kita nyenengin dia. Habis gitu kita nafkahin lagi untuk orang lain. Itu kalau gurunya benar-benar seorang ulama, seorang alim, seorang fakih, ya, dia nggak menikmati untuk dirinya, dia udah cukup dengan hartanya, dia cukup dengan rezekinya, dia cukup dengan dagangannya. Tapi ada harga yang begitu mulia. Al-Fakir pernah mendengarkan cerita kisah menarik dari Syekh Maimun Zubair, Mbah Maimun. Itu dulu, ya, kalau ada amplop yang dihadirkan oleh pemberian undangannya para pejabat, itu disisihin. Ya, kalau nggak salah untuk pembangunan pondok, untuk acara-acara, untuk ini, pokoknya disisihin. Tahu nggak yang dibuat makan keluarganya? Adalah pemberian yang betul-betul dari orang-orang kecil, yang isinya cuma 1.000, 2.000, tapi berusaha untuk menghargai gurunya. Itu karena dia tahu ini penuh dengan keikhlasan. Dikasih tuh makanan anak-anaknya dari amplop itu. Dikasih santri-santrinya juga dari harta itu. Dipisahin sama Mbah Maimun. Ini Al-Fakir pernah diceritakan amalan beliau. Maka apa? Kan singgah tuh. Ya kan? Yang tadi katanya 1.000 itu menjadi 1 juta. Kan singgah akhirnya. Masuk ke dalam perut-perutnya para santri. Masuk ke dalam perut-perutnya keluarga beliau. Itu yang dimaksud. Karena sedekah kepada guru itu pasti berbeda. Nah, dari sini menjadikan motivasi, ya, bahwa 1 orang kepada yang jasmaninya sehat pun Allah lipat gandakan, apalagi kepada porsi-porsi yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk senantiasa bersedekah, bukan cuma menerima, tapi kita juga bisa memberi segenap kemampuan kita. Nggak perlu juga kita beri banyak, tapi kita coba sedikit, karena dari sedikit Allah yang menjadikan kelipat gandaannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang ahli sedekah. Mudah-mudahan kita terhitung menjadi orang-orang yang dicinta akan sedekah, karena pintu rahmat Allah terbuka bagi orang-orang yang rajin bersedekah, dan juga di akhirat ada payung khusus untuk orang-orang yang ahli sedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita di dalam ahlinya.